pertanyaan ke Habib Jafar. Ya. Ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang datang dari netizen, dari kita juga boleh nanya nanti ya. Dari Tonight Lovers, Ya. boleh kasih dari komen di tempat komen sectionnya, banyak banget nih yang tanya ke Habib. Tapi sebelumnya mungkin dari Eno atau Momo mau tanya dulu nggak sama Habib? Apa ya, nanti aja nanti kalau udah Oke, saya nanya dulu ya Bib ya. Ya. Ini kan banyak kalau di bulan Ramadan kayak gini, orang yang kerjanya bahkan nggak di bulan Ramadan, kayak orang pasar itu dia kerjanya kan justru dari malam tuh. Dari jam 7 sampai ke pagi. Nelayan kayak gitu-gitu. Terus berarti dia nggak ngedapetin esensi puasanya dong, lapernya. Karena dia siangnya tuh tidur, paling bangun, sholat, tidur lagi, bangun, sholat, sampai buka. Iya. Itu Jadi, gimana, Bib? memang sebaiknya kan tantangan dari ibadah puasa ini lapar dan haus. Ya. Sama kayak tantangan haji itu adalah fisik. Kita jalan kemana-mana. Maka seharusnya rasa lapar dan haus itu kita rasakan. Agar mendidik kita. Ya. Agar kita dapat pelajaran tentang banyak hal ya. Tentang empati sosial. Kemudian tentang spiritualitas juga. Karena kalau kita lagi down tuh, kita biasanya dekat kepada Tuhan. Kemudian tentang pengendalian perut juga. Makanya kata Imam Ghazali, sebaiknya itu dirasakan biar mendidik lo, bukan Tapi kan sekedar dia tidur, menjalankan Bib. Kalau kewajiban. tidurnya gimana? Karena dia capek kan, dia Karena harus udah tidur. kebiasaan Kerjanya udah gitu, dari gitu. malam. Beda. Iya. Nah, kalau memang sudah keadaannya begitu, bahkan pekerja keras itu, kalau memang tidak bisa melanjutkan puasanya, dia boleh tidak berpuasa asalkan malamnya tetap niat dan setelah sahur, dia makan sahur dan setelah sahur tetap menjaga puasanya sampai benar-benar udah gak kuat. Jadi kalau dia bisa berpuasa, walaupun tidur, itu sudah bagus. Itu yang disebut dengan tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, kata para ulama. Karena menghindari dari, kalau dia bangun, dia jadi nggak bekerja malamnya, atau mungkin batal puasanya. Atau kalau kita-kita nih, menghindari dari maksiat. Tidur, kalau sekiranya bangun akan maksiat, tidur ibadah. Tapi kalau sekiranya bangun kuat, dan nggak bermaksiat, maka bangun lebih baik. Itu kan juga katanya puasa itu tuh kita bisa merasakan orang-orang miskin yang tidak bisa, ya kan? Bisa Betul, karena puasa itu merasakan bahwa lapar dan haus itu gak enak. Makanya kata Nabi, manusia yang paling mulia di bulan Ramadan diantaranya adalah yang ngasih makan Memberi orang makan. yang sedang berpuasa. Oke, dari Mumu sama Eno ada nggak pertanyaan buat Habib Jafar? Enzi Kenzi tuh. dulu, Oh, Kenzi dulu. silakan. Bib, kalau misalkan tadi emang kita berpuasa tuh biar merasakan lapar sama haus, kenapa kita disunahkan untuk sahur, Bib? Ah iya. Nah, kata Nabi itu sahur adalah pembeda puasa kita dengan puasa orang-orang sebelum kita. Bahkan dulu itu di awal-awal puasa itu gak ada sahur. Jadi buka maghrib, isya udah puasa lagi. Ada sahabat yang isya ketiduran, belum buka, besoknya puasa lagi, pingsan, akhirnya turun rangkaian ayat tentang puasa. Itu berapa lama, Bib, masa itu berlaku? Waktu itu yang puasa. Berlangsung. Itu di awal-awal perintah puasa itu ketika Al-Baqarah 183 turun. Nah, setelah itu Berarti pada masa itu orang kurus-kurus ya? karena puasa terus. Iya, dan puasa dan makannya kan singkat sekali. Iya, kan? singkat sekali. Yang ini juga tidak boleh meniduri istrinya setelah maghrib, setelah isya. Ya. Jadi waktunya itu cuma antara maghrib dan isya doang. Wah, Iya. berarti ngebut habis tuh, bro. Makanya, jadi awalnya tuh begitu. Baru kemudian disyariatkan sahur sebagai pembeda. Dan makanya di ayat tentang puasa dari 183, 185 itu dirangkum juga oleh Allah, yuridullah bikumul yusra wala yuridullah bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu, bukan kesulitan. Dan ada sahur yang sahurnya pun itu punya pahala tersendiri, ada keberkahan. Yang gimana? Kenapa keberkahannya? Pertama, Allah ingin kalian mudah dalam berpuasa. Dengan sahur, bahkan sunnahnya sahur itu diakhirkan. Sunnahnya buka itu diawalkan. Nah, dengan sahur diakhirkan, jadi kita gak berat banget lah ya. Kemudian juga agar kita gak harus bangun tengah malam. Kalau sahurnya jam 1 malam, berarti kita kan harus bangun tengah malam. Dan mungkin bagi sebagian orang, itu susah. Dan kemudian didekatkan juga dengan subuh, karena dalam satu riwayat, salah seorang sahabat itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, jadi gak nunggu subuhnya tuh lama. Iya. Jadi imsak, selesai kita makan, kemudian sholat qobliyah subuh atau sholat fajar, yang setara dengan dunia dan seisinya, sholat subuh, selesai. Mumu sama Eno ada Yang aku pertanyaan mau nggak? nanya, tadi nyambung yang iya tadi, Bib.
Sebenarnya tuh kalau bagusnya mandi besar itu sebelum sahur atau sesudah sahur. Soalnya kadang aku suka bingung jadi mepet-mepet pas sudah azan subuh, buru-buru, terus kayak Oh, salah sih. yang penting kalau terburu-buru wudhu dulu. Oh gitu. Habis wudhu Boleh ya? selesaikan, habis itu baru mandi Kok besar. Vincent tahu? Kemarin kita udah bahas. Oh iya, sorry. Gak apa-apa. Tapi memang ya, Jadi tahu saya. mau di bulan Ramadan, saat puasa ataupun di luar bulan Ramadan saat kita tidak puasa, sebaiknya setelah berhubungan itu disegerakan mandi. Karena kan agar kita bisa melakukan ibadah. Karena ketika hadas besar kan kita nggak boleh ibadah kayak sholat dan lain sebagainya. Maka sebaiknya disegerakan. Kalau tidak disegerakan, paling enggak dicuci dan berwudu tadi. Oh iya benar. Bahkan kalau belum dicuci dan berwudu tidak dianjurkan melakukan kegiatan lainnya, termasuk makan dan minum. Oh. Ya, terus mungkin pertanyaan yang soal Idul Fitri nih. Ya, ada nggak pertanyaan Idul Fitri? Saya. Nah. Nah, kan udah ada kemungkinan lebaran 21 sama 22 nih. Ada yang 21, ada yang Iya. 22. Terus keluarga saya ada yang 21, ada yang 22. Boleh nggak kita Dua-duanya. lebarannya 21, sholat idnya 22? Nggak apa-apa, mungkin banyak pertanyaan kayak gini. Jadi, Karena itu- harus barengan sama Lu biar keluarga puasanya yang satu cepet lagi kan lo? gitu. Biar puasanya cepet kan? Nggak tahu, ini dari kemarin aku debat sama suami. Katanya, udah pokoknya kita ikut lebaran yang 21. Soalnya si Om lebaran tanggal 21. Tapi kan aku mau sholat itu bareng-bareng sama mama, sama keluarga gitu. Iya. Berdua. Ya Jadi- udah kita sholat itu dulu. Jadi itu bukan berdasarkan pilihan kita, tapi kita itu memilih mengikuti pendapat yang mana. Ada yang ru'yatul hilal, yang melihat hilal secara langsung Ya. dengan mata. Ada yang hisab, hisab itu dengan Hitungan. dihitung. Nah, biasanya diwakili kalau yang hisab Muhammadiyah, kalau yang ru'yatul hilal itu NU. Nah, kalau kita yang nggak boleh itu puasanya ikut yang lebih akhir, lebarannya ikut yang lebih awal. Nah, itu artinya mencampur adukkan. Iya. Kalau itu nggak boleh. Mencampur adukkan Jadi kita lagi debat madhab dari itu nggak kemarin. boleh dalam satu perkara oleh ulama. Jadi nggak boleh kita mencampur adukkan perbedaan pendapat dalam satu perkara. Nah, sebaiknya apa? Ya udah, ketika berbeda pendapat saling menghargai satu sama lain. Tapi kok banyak sekali maksudnya pendapat tuh banyak yang beda-beda, kita ngikut yang mana sih, Bib? Iya. Jadi bingung kadang-kadang nih, yang ini bilang begini-begini. Aduh, kita ikut yang mana ya? Keyakinan kita sendiri takutnya ntar nggak bener lagi nih. Jadi Iya. gimana, Bib? Jadi sebaiknya pertama ya kita mempelajari pendapat-pendapat itu. Tapi kalau tidak bisa, mana yang menurut kita cocok dengan konteks kita. Paling kena di hati. Karena ad-dinu yusrun, agama itu memudahkan. Nah, menurut lo nih lebih cocok kemana? Hati lo, kemudian keadaan lo. Karena ittaqullah famastamta'tum. Bertakwalah semampu kalian. Oh, gue kayaknya nih lebih serak ke ini deh. Ustadznya ini, karena ketika dijelaskan tuh menurut gue oke, hati gue juga keadaan gue. Kalau gue ngikutin yang itu, berat bagi gue. Makanya kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, aku senang kalau terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, karena akan jadi pilihan yang memberikan kemudahan kepada umat untuk mana yang sesuai dengan dia. Tapi dengan syarat bukan meremehkan. Milihnya tuh bukan meremehkan, tapi kayaknya kalau gua nih cocoknya di sini, karena kalau di situ gua berat gitu. Justru perbedaan itu untuk memudahkan ya, bukan malah mempersulit. Bukan malah Bukan mempersulit. memperibet dan Bukan. juga malah jadi bertengkar sama Ya. lain. Apalagi bahkan mereka yang empunya perbedaan ini, yaitu imam-imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal, itu saling berguru satu sama lain dan saling memuji satu sama lain. Bahkan ketika Imam Malik ditanya tentang Imam Abu Hanifah, ini keduanya itu berbeda dalam 1.400 masalah menurut para ulama. Dan perbedaannya itu bukan cuma di produk hukumnya, tapi cara mengambil hukumnya, metodenya. Tapi ketika ditanya, kata Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu orang yang sangat cerdas, yang saking cerdasnya, kalau misalnya lu minta argumen agar tiang ini disebut bisa meyakinkan lu bahwa emas, dia bisa meyakinkan lu dengan argumen yang begitu cerdas bahwa tiang kayu ini adalah emas. Itu pujian orang yang berbeda dalam ribuan pendapat, dan berbedanya bukan cuma soal yang receh-receh, yang dasar. Nah, ini yang nggak kita teladani. Kita cuma ngelihat perbedaannya aja. Sejarah perbedaannya itu nggak dilihat. Iya. Terus banyak yang nanya juga, Bib, gimana kita udah puasa sebulan, tiba-tiba kita ketiduran sholat id, apakah itu selama Iya. sebulan itu, banyak yang nanya kayak gitu. Iya. Tapi itu kan Iya. sunnah ya. Iya. Iya, jadi sholat
Tapi walaupun sunnah itu sebaiknya diupayakan dengan baik. Karena biasanya yang bikin ketiduran itu bukan soal puasanya, tapi malamnya itu gak tidur. Iya, takbirannya sampai berlebihan. Benar, itu yang seharusnya kita kontrol. Dan sholat id itu seharusnya yang menjadi prioritas kita. Karena biasanya kan bukan cuma sholat id, kita dengerin ceramah, kita halal bihalal. Betul. Jadi banyak hal yang akhirnya ketinggalan. Dan menurut gue ya, kayak kalau lu ketinggalan sholat itu kayak gak berasa lebarannya. Sedih, sedih ada yang Kurang hilang gitu ya. Rasanya sedih gitu, Beb. Mau tanya Bib, kalau Bagus. makan itu ada tata caranya tersendiri gak sih Bib? Jadi kalau misalkan kita lebaran, apakah istri dulu, apa keluarga dulu, gimana tuh Bib? Iya, jadi yang paling berhak atas kebaikan kita itu adalah yang terdekat dari kita. Nah, kalau kita udah berumah tangga berarti keluarga utama kita yang kecil ini. Setelah itu biasanya datang ke orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua itu baik saudara tertua, kalau orang tua kita udah gak ada, kalau ada ke rumah orang tua. Setelah itu ke rumah guru-guru di kampung. Atau orang-orang yang senior di kampung. Dituakan gitu ya, Beb. Betul, setelah itu baru tuh ke rumah-rumah orang. Dan lo tipe yang halal bihalal atau dari door to door? Halal bihalal. Kalau gue door to door. Gue dulu door to door. 500 rumah 3 hari. 500 rumah. Iya, di kampung gua tuh 3 hari. Jadi 500? itu bagusnya kenapa? Pertama, jadi wisata kuliner. Kemudian iya, yang kedua, jadi ini mendoakan rumah orang masing-masing. Home tour ya, home tour ya. Iya. Makan terus itu kalau udah kayak gitu. Kita pernah door to door ke rumah Vincent dulu sama keluarganya. Makan. Besok ada cek prodia. Sebenarnya ya, makanan-makanan itu tuh gak ada bahayanya. Ketika di rumah tuh gak ada bahayanya. Nanti di lab bahaya. Oke, Habib Jafar. Jafar, terima kasih ya. Terima kasih. Thank you. Buat Momo dan juga Eno, mohon maaf lahir dan batin juga. Iya, nanti masih ngobrol lagi. Buat Habib juga. Terima kasih, Bib ya. Iya. Sampai ketemu lagi nanti di waktu yang akan datang ya, Bib. Ya. Siap. Nanti kita buat program, Bib ya. Iya, siap. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi tetap di Tonight Show. Tuhan terangkan hati dalam sanubariku. Denganmu selalu. Nih, aku pengen tanya nih, ini kan biasanya tiap hari kan Eno nih yang masakin. Nah, sama puasa masih tetap Eno nggak yang masak? Iya, karena dia suka bikin konten, guys. Bikin kontennya masak. Kontennya masak, jadi dia Nggak usah jadi alasan konten, Bu. Tapi Kalau Momo bisa iya, masak nggak? Kalau emang Bisa. Eno yang masakin ya enggak, Pak. Gua aja nggak bisa masak, gua bisanya mesen. Nggak apa-apa ya? Mesen kan pintar. Sama gue juga. Iya kan. Eno tapi emang hobi masak. Dikit, sekarang udah mulai hobi. Karena udah jadi konten. Karena udah jadi konten kan. Jadi suka banget dia masak. Tapi aku sekarang kalau sahur tiap hari masak, sumpah. Ya bener, kalau sahur dia yang masak. Masak. Iya. Tapi kan Eno emang dari dulu suka banget masak, sampai bikin lagu kan. Apa tuh? Dia. Oh iya. Beda dong. Bukannya nyanyinya yang pelangi yang kau pelangi. Lagi dong. Coba makanan apa favorit yang Mumu yang Eno masakin tuh enak banget? Apa ya, dia pernah bikin ini ayam rica kemangi, enak banget. Oh iya. Iya. Resepnya dari Nasi mana, bakar. Eno? Hah? Resepnya dari Google. Banyak sih Pak referensinya, chef-chef liatin gitu. Iya, dia Enak nggak tapi? satu. Enak Pak, beneran enak. Cuma satu kali itu doang, pas dia masak lagi nggak enak. Gitu dong. Nanti pas lebaran masak juga nggak, No? Kayak tupat. Enggak sih, kan soalnya kita berdua doang kan. Lebaran Iya. juga kita mudik Iya, soalnya. mudik kemana? Ke kampung Korea saya. Kampung dia kan. Korea. Kompakin aja, kompakin. Kemana? Mudiknya Kurang kemana? briefing nih, kurang briefing. Mudiknya kemana? Jogja, Pak, Jogja. Jogja. Kampungnya Aku, Momo. iya. Oh, kalau kampungnya di mana? Di Padang. Kenapa nggak ke Padang? Kenapa malah ke Jogja? Iya, kamu Nggak ada dominan. orang, Kamu so. dominan ya? Kamu dominan ya? Enggak, ya Istri Allah, Kak. dominan ya? Ya, kelihatan ini mah. Di Padang udah nggak ada orang tua, maksudnya Iya, orang jadi tuanya orang juga tuanya di Jakarta kan. Oh. Jadi mudiknya emang Mas Hari ke rumahku dulu, baru habis itu mudik. Jadi dua-duanya pulang dapat. Jogja. Bawa mobil. Bawa mobil. Yang nyetir siapa? Momo Momo. apa? Eno? Mumu yang nyetir? Iya dong. Aku suka banget nyetir, kenapa ya? Nggak apa-apa, Mu. Kalau emang suka nyetir. Emang kita kebalik ya Nggak dunia. apa-apa, emang kebalik itu nggak Gua udah apa-apa. bilang, berarti kita kurang sama. dominan apa, bro? Iya. Bus akap ya, nyetirnya bus akap juga. Tapi emang dia supir Medan gitu, jadi nggak tahu. Mertua Jago aku banget. kalau nyebut aku, dia lebih percaya aku nyetir daripada Eno. Kalau gitu? aku Iya, pernah bener. kan, masuk ke Padang kan Iya, ke bawa Padang mobil. kan, dibawa dia. Iya, terus Nyetir waktu dari Jakarta bapak ke Padang.
Enggak, Enggak, waktu di di Padangnya. Padangnya. Ini nggak tahu siapa yang salah pilih siapa yang salah pilih siapa ya. Terus nyetir di Padang. Ya udah pas di Padang kan aku keluarga capek. aku ya, Iya iya. bawa bapak ibunya Eno kan. Terus Eno yang nyetir. Bapaknya Eno ngomel mulu. Eno jangan kayak gini. Udah lu aja nyetir gitu. Terus di situ Mumu ngerasa kayak, ini adalah waktu Passion yang gue. tepat. Yes, betul. Kayak gitu kan. Yes. Katanya juga pas lagi Mumu nyetir juga Eno nyuapin makanan masakannya dia. Iya lagi, bener lagi. Bener lagi kan? Iya sering banget kayak gitu. Kamu berarti udah biasa lintas Sumatera berarti ya? Kamu tuh di tol suka sliding gitu katanya. Kalau masuk terowongan, yang main-main gitu kan. Telolet. Aku masuk supir bus tapi kayak bestie banget. Hey, weh. Nanti Enonya masih tetap nyuapin makanan. Oke lah, Eno dan Mumu, sehat selalu. Selamat lahir batin. Selamat berlebaran, selamat Idul Fitri. Buat keluarga kita ya nanti. Lagi buat Mayon Music, thank you. Terima kasih penonton yang sudah hadir di sini. Kita akan lanjutkan show. Bye.